Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi berikutnya. Kemarin sudah sampai interval susut, contoh dari interval susut. Kemudian berikutnya kita akan bahas ini sifat-sifat internal dari sifat-sifat dari interval susut atau nested interval property. Di sini jika ada IN yang merupakan interval dengan batas AN sampai BN ya, tertutup. Ini merupakan interval tertutup dan terbatas. Serta kalau diketahui IN ini merupakan superset dari IN plus 1 untuk setiap N dalam N. Artinya interval ini susut gitu ya. Jadi kalau IN ini tertutup dan terbatas serta IN-nya merupakan subset dari IN plus 1, maka dia interval susut. Nah, kalau ada interval susut, maka irisan IN dari N sama dengan 1 sampai T hingga itu tidak kosong ya. Kalau dia tertutup dan susut, maka irisannya tidak kosong, yaitu terdapat ini apa, ksi ya, ksi dalam R sedemikian hingga ksi ini ada di dalam IN untuk setiap N dalam N ya. Jadi ada ksi dalam R sehingga ksi itu dalam IN, ada bilangan lah ya, yang bilangan real yang berada di dalam N untuk setiap N anggota N. Maksudnya apa? Jika panjang dari IN itu adalah BN min AN, jelas ya, panjang interval itu berarti BN kurangi AN. Jika itu memenuhi infimumnya sama dengan 0, maka elemen berserikat atau irisannya dari ksi ini adalah tunggal. Jadi kalau infimumnya 0 sampai mepet terus, maka elemen persekutuannya atau elemen berserikatnya adalah tunggal. Oke, misalkan ini buktinya ya, dibentuk himpunan A yaitu AN untuk N dalam N. Jelas bahwa dia itu tidak kosong ya, karena mesti ada A1 dalam A. Ini kan N kan dari 1, 2, 3 dan seterusnya, mesti ada A1. Kemudian A juga subset dari R. Himpunan A ini akan terbatas ke atas. Kenapa? Ya karena IN-nya superset dari IN plus 1 untuk setiap N, sehingga diperoleh bahwa AN ini kurang dari atau sama dengan BN. Tadi sih terbatas ke atas untuk setiap N dalam N dalam bilangan asli. Artinya B1 ini sebagai batas atas dari A. B1 ya, untuk setiap AN itu B1 pasti batas atas dari A. Kemudian menggunakan sifat lengkap R, maka pasti ada supremum dari A. Sifat lengkap R itu mengatakan bahwa kalau ada himpunan yang terbatas ke atas, pasti dia punya himpunan tak kosong ya. Subset tak kosong dari R yang terbatas ke atas pasti punya supremum. Nah, menggunakan sifat itu supremumnya ada, yaitu ada ksi dalam R sehingga ksi merupakan supremum dari A. Kenapa? Ya karena ksi ini akan lebih besar atau sama dengan dari AM untuk setiap M. Karena ksinya merupakan supremum dari A ya. Jadi ini untuk setiap M anggota bilangan asli, AM-nya pasti kurang dari atau sama dengan ksi karena dia merupakan supremum. Emang ada supremum? Ya ada, karena dia subset kosong dari R yang terbatas di atas, jadi pasti punya supremum. Nah, supremum ini pasti bersifat seperti ini atau memenuhi seperti ini. AM-nya kurang dari atau sama dengan ksi, supremum tadi. Selanjutnya untuk sembarang bilangan M, N dalam N, ini berlaku AN kurang dari atau sama dengan AN plus M, jelas ya. Ini bandingkan dengan sana pasti
lebih besaran yang A N plus M. Nah, tadi kan untuk start AM AN kurang dari sama dengan BN, maka AN plus M juga kurang dari sama dengan BN plus M. Nah, jelas BN plus M ini kurang dari atau sama dengan BM, B dari M. Atau dengan kata lain bahwa AN ini ambil yang pinggir kurang dari atau sama dengan BM. Akibatnya apa? Akibatnya supremum dari AN untuk setiap N itu pasti kurang dari atau sama dengan BM. Supremumnya apa? Ya Xi tadi kurang dari BM. Nah, karena AM kurang dari Xi dan Xi kurang dari BM, maka diperoleh AM-nya kurang dari Xi kurang dari BM. Ini yang dari sini untuk setiap M dalam N, M dalam N. Artinya apa? Artinya Xi ini ada di dalam IN, yaitu di dalam interval AN sama BN. Artinya apa? Artinya Xi-nya itu ada di dalam irisan. Karena ini untuk setiap N ya, setiap N pasti ada Xi, pasti ada. Artinya dia ada di setiap irisan di IN dari N-nya 1 sampai tak hingga. Ya karena dia ada Xi, ya berarti tidak kosong dong. Akibatnya irisan dari IN ini tidak kosong. Oke. Kemudian berikutnya, jika eta sama dengan infimum dari BN, maksudnya kalau infimumnya misalkan beta ya, maka dengan cara yang sama ini akan diperoleh eta ini ada di dalam setiap IM, sehingga mau tidak mau eta ini berada di dalam irisan IN untuk setiap IN. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ada AN yang kurang dari BN, kurang dari atau sama dengan BN untuk setiap N di dalam N ya. Untuk AN kita ambil supremumnya, misalkan eta. Kemudian BN kita ambil infimumnya, pasti ada infimumnya BN ya. Ini kita namakan misalkan eta. Nanti akan dibuktikan bahwa Xi itu sama dengan eta ya. Nah, ini yang dimaksud dengan cara yang sama adalah dengan cara sama A, tapi A diambil supremumnya sedangkan B diambil infimumnya. Nah, akan dibuktikan ketunggalannya yaitu eta sama dengan Xi. Ambil sebarang epsilon positif. Ya, karena infimumnya adalah 0, jadi BN min AN ini infimumnya sama dengan 0. Ya, pasti adalah N0 dalam N pasti ada bilangan asli yang memenuhi apa? Memenuhi 0 kurang dari eta min Xi ini yang kurang dari atau sama dengan BN0 min AN0. Yang ini kurang dari epsilon. Pasti ada N ya. Nah, pasti ada N. Sehingga di sini 0 kurang dari atau sama dengan eta min Xi kurang dari epsilon. Nah, jadi ini karena ada epsilon positif ya. Epsilon positif pasti ada N ya. N yang memenuhi ini BN N0 ya kurangi A N0. Nah, kemudian kalau ada BN0 min AN0 yang kurang dari epsilon, jadi dari urutannya dari apa? Dari sebelah kanan ini ada epsilon. Nah, di bawahnya nilai epsilon ini pasti ada BN0 min AN0. Nah, BN0 ini kan
pasti BN0 ini pasti lebih besar dari eta, sedangkan AN0 ini pasti lebih besar dari C. Nah, eta min ke C ini pasti positif ya, pasti positif, atau 0 kurang dari atau sama dengan eta min ke C kurang dari sama dengan BN0 min AN0 kurang dari epsilon. Jadi diantara 0 sama epsilon, untuk setiap epsilon positif diantara 0 sama epsilon itu pasti ada eta min C. Nah, karena ini berlaku untuk sembarang epsilon positif, maka eta min ke C ini sama dengan 0. Ini teorem apa ya, yang mepet itu, yang akhirnya dipepet bahwa yang di tengah ini mau tidak mau harus sama dengan 0 karena berlaku untuk setiap epsilon positif ya. Nah, kalau eta min ke C ini sama dengan 0, artinya etanya sama dengan C. Jadi ini merupakan bukti bahwa C yang sama dengan eta, ini eta yang sama dengan C ini ada di dalam setiap irisan IN untuk n-nya dari 1 sampai ke hingga, dan dia itu sama atau tunggal. Nah, seperti itu pembuktiannya. Oke, berikutnya untuk himpunan terhitung atau countable. Himpunan terhitung atau countable ini yang pertama diberikan IN himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai N untuk N dalam anggota himpunan bilangan asli. Ada dua himpunan A dan B, ini akan dikatakan ekuivalen. Ditulis ini seperti ini, bacanya A ekuivalen dengan B jika ada fungsi bijektif atau fungsi satu-satu ya, dari A ke B. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, B nya sama dengan ABC, maka A ekuivalen dengan B ya. Intinya banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B itu dikatakan A dan B ekuivalen. Kalau tidak, yaitu A nya 1, 2, 3, kemudian ada C nya W, X, Y, Z, ini ada 4, maka A tidak ekuivalen dengan C. Yang pertama, himpunan ekuivalen. Berikutnya, suatu himpunan dikatakan tak berhingga atau infinite jika himpunan tersebut ekuivalen dengan salah satu himpunan bagian sejatinya. Himpunan bagian sejati itu selain himpunan kosong dan dirinya sendiri. Nah, kalau tidak demikian, maka himpunan tersebut himpunan berhingga, atau himpunan berhingga itu ekuivalen dengan IN. Nah, contohnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3 ini berhingga karena ekuivalen dengan I3 ya, I3. Berikutnya ini N 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian ada T itu 2, 4, 6 yang merupakan subset dari N, himpunan bagian dari N, padahal T ini himpunan bagian dari N. Nah, karena ada fungsi N ke T, yaitu didefinisikan F N sama dengan 2N. Ini kan kelipatan 2 nih. Ini kan kelipatan 2, tapi bisa dikorespondensikan ini, atau bisa ekuivalen ya, ekuivalen antara N dan T, walaupun T ini kelihatannya lebih sedikit. Wah, T nya kan nggak ada satunya, nggak ada 3, nggak ada 5, berarti lebih sedikit. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Nah, karena ada fungsi dari N ke T dan ini ekuivalen, maka N ini maka karena N tak berhingga, T juga tak berhingga. Maksudnya apa?
Himpunan tak berhingga tadi kan definisinya jika himpunan tersebut ekuivalen dengan salah satu himpunan bagian sejatinya. Nah, ini himpunan bagian sejati ini. N itu ekuivalen dengan T, walaupun T-nya itu adalah 2N ya. Walaupun T ini juga merupakan himpunan bagian dari N, himpunan bagian sejati lebih khususnya ya. Nah, karena N itu ekuivalen dengan T, maka himpunan tersebut adalah himpunan tak hingga ya. Jadi ini ekuivalen. Ini bisa dipahami. Oh ya, himpunan bagian sejati itu himpunan bagian yang selain dirinya sendiri dan selain himpunan kosong ya. Jadi ini bukan dirinya sendiri, bukan N-nya sendiri, dan bukan himpunan kosong, tapi dia himpunan bagian dari N yang sejati. Oke, silakan dipahami lagi tak berhingga. Ya, kalau misalkan tidak begitu ya berarti dia berhingga. Berikutnya, suatu himpunan D dikatakan denumerable jika D ekuivalen dengan N ya. N itu himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga, himpunan bilang asli yang merupakan himpunan tak berhingga. Kemudian tadi dikatakan denumerable. Kemudian dikatakan terhitung atau countable itu jika himpunan tersebut berhingga atau denumerable. Jadi terhitung itu, definisi himpunan terhitung itu jika dia himpunan berhingga atau jika denumerable. Itu dikatakan countable atau himpunan terhitung. Dapat dihitung ya. Jadi ada dua himpunan yang terhitung itu, yaitu dia berhingga. Yang kedua dia tak berhingga tapi denumerable atau ekuivalen dengan N. Contoh himpunan kosong ini merupakan himpunan terhitung berhingga, nah, countable. Kemudian N ini terhitung tapi tak berhingga. Kemudian himpunan 1, 2, 3 ini terhitung, kan kita bisa ngitung 1, 2, 3 tapi dia berhingga. Jadi N dari 1, 2, kalau himpunan bilangan asli dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai tak hingga itu terhitung ya. Jadi dapat dihitung walaupun kita ngitungnya sampai tak hingga. Sekali lagi, N itu himpunan bilangan asli itu merupakan himpunan terhitung atau countable atau dapat dihitung. Namun dia itu himpunan tak berhingga tapi dapat dihitung. Kemudian yang tidak terhitung bagaimana? Nah, yang tidak terhitung ini contohnya adalah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real itu himpunan yang tidak terhitung. Kalau mungkin ada juga diistilahkan kalau yang terhitung itu discrete. Kalau yang tidak terhitung ini continue. Nah, untuk menunjukkan bahwa R ini merupakan himpunan yang tidak terhitung, sebenarnya cukup membuktikan bahwa interval dari 0 sampai 1 ini tak terhitung. Kalau dari 0 sampai 1 saja sudah tak terhitung, apalagi dari min tak hingga sampai plus tak hingga, lebih tak terhitung lagi. Nggak usah panjang-panjang lah, nggak usah panjang-panjang menghitungnya. Dari 0 sampai 1 aja kita buktikan interval
dari 0 sampai 1 itu tak terhitung. Oke, ini teoremanya. Teoremanya adalah himpunan I interval tertutup dari 0 sampai 1 ini tak terhitung. Teoremanya seperti itu. Buktinya seperti ini, andaikan. Jadi pakai kontradiksi ya. Andaikan I ini terhitung dari 0 sampai 1 ini, andaikan terhitung ya, maka kalau dia terhitung, dia dapat ditulis I nya beranggotakan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, sampai dan seterusnya lagi. Jadi kalau terhitung kan countable ya, dapat dihitung 1, 2, 3, entah itu berhingga ataupun tak berhingga, tapi ini diandaikan terhitung ya. Nah, kemudian kita konstruksikan barisan interval tertutup terbatas susut dengan infimunya 0. Nah, sekali lagi kita bikin atau kita buat atau kita bangun, dikonstruksikan sama saja, suatu barisan interval yang tertutup, terbatas, susut, dan infimumnya sama dengan 0. Nah, kemudian interval I dari 0 sampai 1 ini, interval I dari 0 sampai 1 ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Kalau dari 0 sampai 1 bagi 3-nya ya berarti nanti tertutup dari 0 sampai 1/3, 1/3 sampai 2/3, kemudian 2/3 sampai 1. Ini kalau 1/3 dari 0 sampai 1 ya. Kalau misalkan dari 2 sampai dengan 6, maka kalau dia dibagi 3 sama panjang ya, 3 sama panjang, ini kan panjangnya 4 nih, dari 2 sampai 6 kan 4, berarti 4 ini dibagi 3, 4 satuan dibagi 3, jadi 4/3 ya. Berarti ini 2 ditambah 4/3, 4/3 itu 1/3, jadi ini 3/3. Kalau dibagi menjadi 3, ini batasnya 3/3, ini tambah 1/3 lagi jadi 4/2/3, 4/2/3. Sehingga kalau 4/2/3 ini ditambah 1/3 lagi menjadi 6, pas ya. Jadi ini pembagian kalau dari interval dari 2 sampai dengan 6. Tapi kalau intervalnya dari 0 sampai 1 ya 0 sampai 1/3, 1/3 sampai 2/3, 2/3 sampai 1. Nanti kalau ada kasus lain, misalkan disuruh membuktikan dari 2 sampai 6 itu tak terhitung ya, tak terhitung. Nanti dibagi 3-nya menjadi intervalnya, yang pertama adalah dari 2 sampai 3/3, kemudian yang kedua dari 3/3 sampai 4/2/3, dan yang terakhir dari 4/2/3 sampai 6. Masing-masing sama panjang. Masing-masing interval panjang intervalnya adalah 1/3 tadi. Oke, kembali ke pembuktian ini. Interval I dari 0 sampai 1 dibagi menjadi 3 sama panjang, yaitu 0/3, 1/3, 2/3, dan 2/3, 1 sampai 1 ya. Nah, perhatikan bahwa titik X1 itu yang berada di dalam I, tadi kan I nya diandaikan terhitung, dapat dihitung, maka X1 itu termuat dalam I ya, yaitu X1, X2 dan seterusnya. Nah, dia akan X1 ini akan termuat dalam I, juga akan termuat dalam paling banyak 2
subinterval. Ini kan ada 3 subinterval nih. 1 subinterval, 2, 3. Ini ada 3 subinterval. Nah, X1 ini pasti termuat dalam paling banyak 2. Anggap saja misalkan sepertiga. Sepertiga itu kan termuat di dalam yang pertama dan yang kedua. Maksimalnya 2 saja, nggak mungkin termuat dalam 3-tiganya. Paling banyak 2 ya. Jadi bisa 1, bisa 2. Oke. X1 termuat dalam paling banyak 2 subinterval. Pilih subinterval yang tidak memuat X1 nih. Yang tidak memuat X1 ya. Jadi karena dia bisa berada dalam maksimal 2 subinterval, kita pilih yang tidak memuat dia. Pasti ada yang tidak memuat X1. Nah, yang tidak memuat X1 ini kita namakan I1 ya. I1 yaitu panjang intervalnya adalah misalkan A1 B1, entah yang pertama, entah yang kedua, entah yang ketiga loh ya. Ya, anggap saja A1 sama B1. Nah, jadi X1 tadi tidak termuat dalam I1. Ingat-ingat ya, X1 tidak termuat dalam I1. Kenapa? Ya karena kita memilih I1 nya adalah subinterval yang tidak memuat X1. Oke, kita fokusnya ke I1. X1 tidak berada di dalam I1. Nah, fokus lagi ke I1. I1 kita bagi lagi menjadi 3 bagian sama panjang. Karena tadi panjang totalnya ini kan panjangnya sepertiga nih. Ini sepertiga. Karena dibagi 3 jadi panjangnya sepertiga. Maka kalau sepertiga ini sama-sama sepertiga ini, kalau dibagi lagi menjadi 3 lagi ini, maka panjangnya adalah 1/9 ya, 1/9. Sehingga subinterval yang berikutnya, yang pembagian berikutnya, panjangnya dari A1 sampai A1 tambah 1/9. Kemudian subinterval yang kedua adalah A1 tambah 1/9 sampai A1 tambah 2/9, dan A1 tambah 2/9 sampai terakhir B1. Saya ilustrasikan lagi. Kalau misalkan tadi itu dari 2 sampai 6, ini 2 kemudian sampai 6, panjangnya kan 4/3 panjangnya kan 4 nih, karena pertama kali dibagi 3 berarti panjangnya 4/3. Ini sekian, ini 4/3. Nanti dibagi 3 lagi, 1, 2, 3. Nanti panjangnya ini berarti dari A1 plus 4/9 ya. Ini berarti A1 plus 4/9 tambah A1 plus 4/9 tambah 4/9 tambah 4/9 lagi. Ini juga ditambah 4/9 lagi sampai 6 ya. Oke, jadi masing-masing dibagi dengan 3. Oke. Berikutnya, nah, kemudian tadi kan X1 tidak berada di dalam I1. I1 nya dibagi lagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Nah, berikutnya kita memilih subinterval dari yang kedua ini, pembagian yang kedua ini
kita pilih subinterval yang tidak memuat X2. Loh, kenapa ada X2? Tadi kan I1, ini kan di I1 nih. I1 itu tidak memuat X1 karena X1-nya sudah termuat di dalam subinterval yang lain. Nah, maka X2-nya kemungkinan ada di dalam I1 ya. Karena I1 tidak memuat X1. Jadi I2-nya ada di I1. Nah, X2 yang mana berada di dalam I1 ini termuat juga paling banyak atau maksimal di dalam maksimal 2 subinterval, baik yang 1 ke 2 ataupun 2 ke 3, 2 dan 3 maksudnya ya, paling banyak terdapat dalam 2 subinterval. Kita namakan I2, kita pilih yang tidak memuat X2. Katakan ada 3, X2 paling-paling banter-banternya termuat dalam 2 subinterval. Kita pilih subinterval yang tidak memuat X2, namakan I2. Misalkan I2 itu adalah interval dari A2 sampai B2. A2 sampai B2 bisa di sini, di sana, ataupun di situ ya. A2 sampai B2. Jelas X2 itu tidak terdapat dalam I2. Nah, proses bagi 3 ini terus diteruskan sehingga diperoleh barisan interval tertutup terbatas I1 superset dari I2, superset dari I3, dan seterusnya superset dari IN. Nah, tadi kan I1 ini I2 ya. Tadi kan I2 ini subset dari I1. Kemudian nanti ada I3 lagi subset dari I2. Ada I4 subset dari I3 dan seterusnya sampai N. Dengan infimumnya adalah infimum dari sepertiga N tadi, karena dari 0 sampai 1 dibagi 3, ini sepertiga N, ini infimumnya ini. Kalau yang tadi berarti 4/3 N. Kemudian menggunakan sifat nested interval, yaitu bahwa terdapat dengan tunggal Y di dalam irisan IN. Jadi pasti ada irisannya yang tunggal dari nested interval tadi yang terbentuk tadi, pasti ada irisannya ya, pasti ada irisannya dan itu tunggal. Nah, artinya apa? Artinya Y itu terdapat di dalam I, karena ada Y yang berada di dalam I, yaitu irisannya ya, yaitu Y ini merupakan XN ya kan. Jadi irisannya tadi merupakan XN, X kesekian lah ya, untuk suatu nilai N. Artinya apa? Ya berarti Y tadi kan di dalam irisan itu, berarti XN berada di dalam irisan IN dong. Karena XN ini berada di dalam irisan IN, artinya apa? Artinya XN itu juga merupakan anggota himpunan dengan dari IN. Nah, ini kontradiksi dengan bahwa XN ini tidak berada di dalam IN. Nah, ada kontradiksi ya. XN ini tidak berada di IN. Nah, kontradiksinya apa? Kita lihat bahwa X1 tadi, X1 tadi tidak berada di I1 ya. X1 tidak berada di I1. Kemudian X2 juga tidak berada di I2.
Nah, sementara di sini dikatakan xn berada di in. Jelas ini kontradiksi. Kalau prosesnya diteruskan, nanti x ke n itu nggak mungkin berada di in. Nah, jadi kontradiksinya itu ya, sekali lagi, karena dia susut kemudian infimumnya sepertiga dari sekian itu, maka dia ada dengan tunggal. Nah, karena ada berarti dikatakan atau dinyatakan dengan y sama dengan xn, artinya xn itu merupakan irisan. Karena xn merupakan irisan dari in, ya pastilah dia terdapat di dalam in. Nah, inilah terdapat di dalam in ini kontradiksi dengan bahwa xn tidak terdapat di dalam in atau bukan merupakan anggota in. Nah, kontradiksi inilah karena ada salah pengandaian tadi. Yang benar adalah i interval dari 0 sampai 1 ini tak terhitung. Tadi kan pengandaian di awal andaikan ini terhitung ya. Tapi ternyata kalau diandaikan 0 sampai 1 itu terhitung, maka ada kontradiksi. Oke, jadi kalau dari 0 sampai 1 saja sudah tidak terhitung, apalagi R yang anggotanya dari negatif tak hingga sampai positif tak terhingga, itu lebih tak terhitung lagi. Demikian sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.